Salam Bapak Ibu Saudari sekalian yang ada di rumah maupun dimanapun kalian berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah raya online di Asia Pintu Anugerah. Untuk kita percaya bahwa sukacita Tuhan terus ada buat setiap kita, amin. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan kita percaya pada pagi hari ini kita semua pribadi lepas pribadi, ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita, dengan kerendahan hati kita, maka kita semua akan mengalami Tuhan secara pribadi di rumah maupun di rumah masing-masing sekalipun. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih buat segala rancangan yang baik yang kami dapat rasakan sampai hari ini. Tuhan, terima kasih buat segala yang Kau perbuat, campur tangan-Mu buat hidup kami. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan Yesus. Kami bawa penyembahan kami untuk kami boleh sama-sama merasakan hadirat-Mu Tuhan. Meskipun hari ini kami tetap berada dalam pertemuan online Tuhan, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Engkau yang melingkupi kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami izinkan Kau berdaulat penuh atas ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau yang tutup bungkus kami, jaringan yang kami pakai, rumah tempat kami beribadah Tuhan Yesus, semuanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan roh-roh jahat bukan berasal dari Engkau mengganggu jalan ibadah kami, terlebih mengganggu fokus kami dalam memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah kami dari awal hingga berakhirnya, semua dalam campur tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita percaya bahwa Tuhan memulihkan, Tuhan yang membentuk hati kita. Amin. Kau bantu kami, turut kehendakmu.
bentukkan diriku. Selalu kau jadikan cinta yang baru, dan menjadi cinta padamu. Bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan tuliskan hatiku, Tuhan. Sucikan kami ya Bapa, kuduskan kami ya Yesus. Haleluya. Sayang sayang sanggup memulihkan siapa. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Oh, Ilarawayase, kami undang Kau hadir di rumah-rumah kami. Kami undang Kau berdaulat penuh atas keluarga kami ya Tuhan. Oh, ya Yesus Tuhan. Glory, 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 glory. Ya, Kau yang bebaskan setiap kami Tuhan. Kau yang bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Oh, ya Ramayase, ya Ramayaramu. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Jesus. Oh, la 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 la. Le 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 le. Holy, 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 holy. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan, hanya bagi Raja, segala Raja. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau yang kami pandang, sebab hanya Engkau yang sanggup merawat hati, merawat hidup kami, Yesus. Terima kasih, terima kasih ya Yesus. Oh, ya Ramayase. Mari penuhi Tuhan, penuhi setiap hati pada pagi hari ini, penuhi setiap hati. Oh, terjadi sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Holy Spirit, Holy Spirit, ya Yesus, ya Yesus, masuklah dalam hati kami, masuklah penuhi keluarga kami. Sepanjang hidup kami memandang Kau saja, sebab Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkaulah sumber segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku
hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Rekan puji yang terang, mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang bisa bimbing. Ku tak mampu sendiri, Kaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Kami tahu pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus buat segala yang Kau perbuat dalam hidup kami, buat kesetiaan yang Kau taruh dalam hati kami. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Mari tundukkan kepala, kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, hari ini kami sungguh antusias untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami sungguh punya gairah yang besar untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan juga pada hari ini. Dan kiranya Tuhan, antusias kami juga diimbangi dengan kekuatan Roh Kudus yang senantiasa memberikan energi yang baru, hikmat yang baru dalam kehidupan kami semua. Sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, melainkan menjadi benih yang subur, tertanam kuat dalam hati sanubari kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi orang percaya yang bertumbuh kuat, berakar kuat ke bawah, sehingga menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, lebat untuk Engkau nikmati. Terima kasih Bapa di sorga, ajar kami senantiasa setiap hari di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami semakin mengenal pribadi Allah kami semakin mengenal cinta kasih Tuhan dan anugerahnya yang tidak pernah terbatas oleh apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Dari awal hingga selesainya ibadah dan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa Allah. Engkau bekerja dari setiap rumah umat Tuhan yang hari ini menyaksikan siaran ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima dengan sukacita berkat kebenaran firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Shalom. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kiranya berkat anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan kita semuanya. Kita hidup dalam kesukaan yang besar. Kita hidup dalam sukacita, kebahagiaan, dan kesehatan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Amin, saudara. Haleluya. Saudaraku yang saya kasihi, pada hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kasih yang tulus. Saudara, kasih itu sesuatu ucapan yang mudah sekali kita sampaikan keluar dari mulut bibir kita. Tetapi kalau jujur dalam hati kita untuk melakukan perbuatan atau tindakan kasih, sungguh tidak semudah seperti yang kita ucapkan, saudara. Nah, untuk mengawali kebenaran firman Tuhan hari ini, saya ingin menyampaikan satu ilustrasi, satu kisah yang menceritakan satu waktu hidup seorang kakek dengan seorang cucunya di satu tempat, saudara. Mereka hanya hidup berdua dan kemudian diceritakan mereka hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, kakek ini adalah seorang yang gemar sekali dengan bercocok tanam. Dia punya satu kebun kecil di halaman, di pekarangan rumahnya, dan kemudian dia tanam bunga-bunga yang sangat beragam warna-warninya di sekitar atau di dalam kebun bunga itu, saudara. Kemudian oleh karena usianya yang sudah renta, tentu saja pergerakan secara fisiknya juga terbatas, saudara. Jadi dia kalau mau mencangkul sebentar-sebentar sudah sakit di bagian pinggangnya. Kemudian kalau dia bekerja dengan terik matahari yang agak sedikit menyengat, itu sudah mulai menguras energi fisiknya. Sehingga satu waktu dia panggil cucunya sematawayang untuk diajak membantu mengerjakan atau mempercantik taman bunga yang digemari oleh si kakek ini. Nah, setiap hari sang cucu ini diajarkan cara bagaimana merawat tanaman, cara memberi pupuk, kemudian cara menyiram tanaman, kapan dan berapa volume air yang harus diberikan di setiap tanaman itu supaya tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik, subur, dan berbunga dengan warna-warni keindahannya, gitu saudara. Dan kemudian juga diajarkan bagaimana cara menggunakan mesin potong rumput supaya rumput yang tinggi-tinggi itu bisa dirapikan. Nah, satu hari
pertama, hari kedua berjalan dengan baik. Bahkan 1 minggu pertama berjalan dengan baik. Sang cucu ini belajar dengan giat oleh karena kasihnya kepada sang kakek. Dia mau menyenangkan hati kakeknya dengan apa? Dengan menolong sang kakek merawat taman bunganya. Dia mulai bisa menyiram dengan baik, memberi pupuk dengan baik kepada tanaman-tanaman tersebut, kemudian menggunakan mesin potong rumput dengan baik juga. Nah, satu waktu oleh karena sang cucu ini adalah generasi yang tidak bisa jauh dengan handphone, saudara. Kemudian dalam pekerjaannya dia sembari menyaksikan video di dalam handphonenya atau gadgetnya. Sembari bekerja, sembari nonton video. Dia siram tanaman, sembari pegang handphone, sembari tonton video. Dia menggemburkan tanah, dia memberikan pupuk kepada tanaman itu dengan sembari melihat video. Gak ada yang salah, saudara, sampai di titik itu gak ada yang salah. Tapi satu waktu ketika sang cucu ini menggunakan mesin potong rumput, saudara, untuk memotong rumput tentunya, merapikan rumput-rumput yang mulai panjang. Dia menghidupkan mesin potong rumput dan kemudian mengoperasikannya. Sembari mengoperasikannya, dia melihat video di handphonenya. Namun yang terjadi ketika dia sedang asik dengan 2 aktivitas sekaligus dalam waktu yang sama, nonton sembari bekerja, tanpa dia ketahui dia tersantuk atau tersandung dengan batu kecil yang dia tidak ketahui. Oleh karena dia apa? Karena dia lihat HP. Dia tidak fokus kepada jalan untuk posisi yang benar ketika membersihkan rumput itu. Sehingga ketika dia terjatuh begitu, mesin potong rumputnya bergerak sendiri, saudara. Bergerak sendiri. Dan akhirnya menimbulkan kekacauan di taman bunga tersebut. Nah, untuk menghindari kesedihan dari sang kakek yang dia kasihi, dia hari itu merasa takut dan kemudian mencoba untuk tidak menyampaikan peristiwa buruk yang diakibatkan oleh keteledoran dia, sang cucu ini. Kemudian pada waktu malam dia tidur pun gak nyenyak, saudara. Dia dihantui dengan rasa bersalah. Oleh karena apa? Karena dia tidak mau melihat sang kakek yang dia kasih itu bersedih hati oleh karena melihat kekacauan taman bunga yang menjadi kegemaran dari sang kakek itu. Malam pun akhirnya berangsur menjadi pagi. Nah, pada pagi hari sang cucu memberanikan diri, mengumpulkan keberaniannya untuk menyampaikan atau berterus terang apa yang telah dia sebabkan kepada taman bunga yang dimiliki oleh sang kakek. Sembari menyantap sarapan dengan sang kakek, sang cucu meminta maaf. "Kakek, saya minta maaf," katanya. Sang kakek bertanya, "Kamu minta maaf untuk apa, cucuku?" "Saya minta maaf, kakek, oleh karena keteledoranku, oleh karena kelalaianku, aku merusak taman bunga kakek tanpa saya sengaja." Dia mulai ceritakan kronologisnya, saudara. Ketika dia tersandung dan kemudian mesin pemotong rumputnya itu bergerak sendiri ke sana kemari yang tidak bisa dia kendalikan. Lalu sang kakek dengan gayanya yang khas, suara yang lemah lembut, sang kakek ini juga menyayangi sang cucunya. Sang kakek ini berkata demikian, "Nanti setelah sarapan, mari kita tengok seberapa parah kerusakan taman bunga yang engkau ceritakan itu." Lalu singkat cerita, mereka selesai sarapan dan kemudian mereka pergi ke luar rumah melihat pekarangan atau taman bunga sang kakek itu. Sang kakek dan sang cucu ini sama-sama terkejut, saudara, karena pemandangan yang sedang mereka lihat itu berbeda dengan kenyataan yang sang cucu sampaikan. Saudara tahu, pada malam hari ketika sang cucu ini tidak bisa tidur, pada malam itu juga turun salju yang begitu lebat di tengah-tengah kediaman keluarga itu, saudara. Sehingga sang kakek ketika membuka pintu rumahnya kemudian melihat apa yang sedang terjadi. Tamanku tidak rusak, sama sekali tidak rusak. Karena tamannya itu, saudara, tertutup oleh salju putih.
Sehingga yang terlihat di hamparan depan rumahnya itu adalah satu pemandangan yang sangat-sangat indah. Oleh karena halamannya tertutup salju. Sangat indah. Sehingga kakek mengatakan, kamu tidak merusakkan tamanku. Justru kita hari ini, pagi ini, sedang melihat karya Tuhan yang begitu indah. Ada turun salju yang menutupi taman bunga kita. Lalu sang cucu mengatakan, tidak kakek, kemarin aku telah merusakkan taman kakek. Tetapi sang kakek berkata, cucuku, tidak ada yang rusak. Hari ini sama-sama kita melihat hamparan salju yang begitu indah. Dan nanti ketika salju sudah hilang, musim salju sudah selesai, nanti kakek akan ajari kamu cara menanam bunga. Dan kita akan mulai mengerjakan taman bunga dari awal bersama-sama. Saudaraku, dari kisah ini kita bisa belajar betapa ketika kasih yang tulus itu dipelihara dengan baik, maka kasih yang tulus itu bisa mendatangkan perkara-perkara ajaib yang terjadi di kehidupan manusia atau kehidupan kita hari-hari ini. Ketika kita saling mengasihi, ketika kita punya kasih yang tulus, baik kepada Tuhan, baik kepada orang-orang di sekeliling kita, maka yang terjadi adalah kita akan bisa melihat hal-hal yang ajaib yang terjadi. Seperti kisah antara kakek dengan cucu ini. Mereka hidup saling mengasihi dengan kasih yang tulus. Ketika sang kakek memberikan kepercayaan untuk mengelola taman bunganya kepada sang cucu, sang cucu mengerjakannya. Sekalipun sang cucu itu melakukan kesalahan, tetapi sang cucu itu berani atau memberanikan diri untuk menyampaikan kesalahannya dan meminta pengampunan kepada kakeknya. Tetapi yang terjadi adalah justru ada satu keindahan yang terjadi. Ada keajaiban, ada mujizat terjadi ketika kasih yang tulus itu ditunjukkan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasihi, melalui ilustrasi yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin mengajak kita semua hari ini untuk belajar akan satu kebenaran firman Tuhan, satu perkataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan itu yang akan melandasi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudaraku yang saya kasihi, nyatakanlah kasih Tuhan dengan tulus. Saudara, manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa memiliki hubungan dengan orang lain. Betul saudara? Sediam-diamnya orang pasti perlu orang untuk mendampingi dia. Perlu orang untuk bisa mendengar atau menjadi orang kepercayaan dari orang tersebut. Artinya seseorang itu perlu menjalin satu hubungan antara satu orang dengan orang yang lain. Itu artinya seorang atau seseorang akan menikmati dan menjalani kehidupannya sebagai manusia yang wajar jika manusia tersebut memiliki hubungan dengan orang lain. Nah, saudaraku, inilah yang membedakan antara kita manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Hidup saling mengasihi kepada sesama manusia adalah salah satu kunci keberhasilan atau ciri khas orang percaya. Nah, bukankah hukum yang utama dan yang terutama dalam kepercayaan kita adalah tentang mengasihi Tuhan? Dan kemudian dilanjutkan dengan mengasihi sesama manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Demikian hukum yang pertama dan yang utama, saudara. Nah, supaya kita dapat saling mengasihi dengan baik dan benar, Yesus meminta kita kepada umat-umatnya untuk senantiasa mendasarkan diri pada hubungan yang erat dengan dirinya sebagai Allah. Sebab Allah melalui pribadi Yesus Kristus telah mengasihi umatnya dengan apa? Dengan memberikan anaknya yang tunggal itu. Untuk apa, saudara? Memberikan nyawanya anak yang tunggal itu untuk memerdekakan orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus.
Semua orang percaya dapat dengan mudah berbicara tentang kasih. Walaupun sesungguhnya mempraktekkan kasih itu tidaklah semudah dengan mengucapkannya. Tidak semudah dibanding ketika kita mengucapkan kasih itu. Ada sebagian orang percaya yang beranggapan bahwa ketika kita sudah melakukan atau membagikan sesuatu kepada orang lain, atau ketika manusia itu tidak memiliki musuh, maka sebetulnya manusia itu sudah hidup dalam kasih. Pertanyaannya, benarkah demikian? Nah, melalui surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita akan lebih memahami apa yang dimaksud dengan hidup dalam kasih yang tulus. Saudaraku, konteks dari surat Roma pasal yang ke-12 ini dibuka oleh Rasul Paulus dengan penjelasan tentang makna ibadah yang sejati kepada Tuhan, yaitu dengan cara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadah sejati. Nah, seperti membawa hewan korban dan kemudian menempatkannya di atas altar atau mezbah pembakaran di hadapan Tuhan, demikian kita membawa tubuh kita ke altar Tuhan. Jadi tubuh kita bukan lagi untuk kesenangan diri kita sendiri lagi, melainkan tubuh kita ini menjadi berguna bagi penggenapan rencana Allah di dunia ini. Jadi kalau orang percaya bekerja menggunakan tubuh, hal tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan kerajaan Allah. Itu makna ibadah sejati. Jadi setiap kali kita beribadah kepada Tuhan, ingat baik-baik, seperti pada waktu orang-orang Israel di Perjanjian Lama membawa korban berupa binatang, lembu, atau domba, atau merpati, atau binatang-binatang yang sudah ditentukan, dibawa ke altar atau mezbah pembakaran. Seperti itulah keadaan kita, tubuh kita secara khusus. Pada waktu kita datang beribadah menghadap Tuhan, kita menyerahkan tubuh kita sebagai alat persembahan kepada Tuhan yang hidup. Nah, saudara, di pasal 12, kemudian Rasul Paulus setelah menjelaskan tentang ibadah yang sejati, persembahan yang benar dalam setiap peribadatan, Rasul Paulus menjelaskan tentang anggota tubuh yang memiliki tugas yang berbeda antara satu dengan yang lain. Hal ini berbicara mengenai karunia yang berbeda-beda di dalam melayani Tuhan. Saudara bisa baca di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian memasuki ayat yang ke-9 yang tadi baru saja kita baca. Rasul Paulus menekankan tentang pentingnya melandaskan semua itu. Artinya peribadatan kita, terus kemudian menggunakan karunia-karunia yang kita miliki, itu didasarkan semua dengan kasih yang tidak pura-pura. Amin, saudara. Jadi setiap apapun yang kita lakukan di dalam setiap peribadatan, di dalam setiap aktivitas kita yang mencerminkan bahwa kita ini orang percaya, orang Kristen, orang yang mengasihi Tuhan, maka seluruh kehidupan kita harus dilandaskan kepada kasih yang tidak pura-pura. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini, saudara. Tuhan sedang membawa kita kembali kepada pengertian yang benar tentang makna mengasihi. Jadi tanpa disadari, kasih yang dipahami oleh orang percaya hari ini adalah pemahaman atau makna yang telah banyak bergeser dari pemahaman yang seharusnya. Bagi manusia, bergesernya makna kasih hanyalah sekedar perbedaan cara di dalam melakukannya. Namun bagi Tuhan, saudara, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang jahat atau sesuatu yang jijik di pemandangan Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar mengaktualisasikan diri kita, mengabdikan diri kita kepada orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Tidak. Kalau pengertian itu hanya sampai kepada pemahaman yang demikian, maka sebetulnya hal itu belum sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Rasul Paulus
memang menegaskan tentang adanya kejahatan yang harus dijauhi oleh orang percaya. Dan kemudian setelah menjelaskan tentang ragam pelayanan, ia juga menegaskan tentang pelayanan kepada sesama dengan cara memberikan sesuatu atau memberikan dirinya kepada orang lain tanpa kasih yang sesungguhnya kepada sesama itu sungguhlah kasih yang tidak memiliki makna sama sekali. Tidak peduli seberapa hebat kapasitas dan hasrat seseorang dalam pelayanan, jika seseorang tersebut tidak melakukannya dengan kasih yang benar, maka semua pekerjaannya itu disebutkan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Nah, hari ini kita mau belajar supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita persembahkan, apa yang kita kerjakan di rumah Tuhan secara khususnya tidak dihitung sebagai pekerjaan yang sia-sia. Maka kita hari ini harus bisa memahami makna kasih yang tidak pura-pura itu. Apa yang perlu kita pahami tentang makna kasih yang tidak berpura-pura itu, saudara? Yang pertama, ayat 9 mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, saya mengartikan ayat 9 ini dengan kata atau dengan kalimat bahwa harusnya pada waktu kita memahami makna kasih yang tidak pura-pura itu, dijelaskan dengan apa? Dengan adanya keselarasan antara kehidupan pribadi kita dengan kehidupan publik. Kehidupan kita, hubungan kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam teater Yunani kuno, saudara, seorang aktor biasanya dapat memainkan peran ganda. Ini teater Yunani kuno. Dalam dunia dunia modern juga bisa seorang aktor dituntut berperan ganda atau bahkan lebih daripada 2 perannya. Tapi saya mau bicara dalam konteks yang terjadi di masa itu, saudara. Jadi dalam teater Yunani kuno, seorang aktor biasanya dapat memainkan peran ganda. Nah, untuk memainkan karakter yang berbeda dalam sebuah drama, aktor tersebut harus memakai berbagai topeng. Itu teater Yunani, saudara. Jadi berperan sebagai orang yang munafik, saudara. Dalam teater Yunani, secara harafiah berarti memakai lebih dari 1 topeng. Selama berabad-abad, kata munafik atau hipokrit telah menjadi sinonim dengan makna bermuka 2. Saudara pasti akrab ya, atau sering mendengar istilah bermuka 2. Dengan dasar pemikiran ini, kemudian Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Roma, biarlah kasih itu jangan pura-pura. Atau dengan kata lain bisa dikatakan, biarlah kasih tanpa kemunafikan. Dengan kata lain, kasih seharusnya tidak bermuka 2. Tidak yang satu berbeda dengan yang lainnya. Tidak, saudara. Jadi kasih adalah kasih. Kasih tidak punya wajah yang lain. Bukan. Salah satu ketegangan terbesar yang tercipta dalam hubungan, terutama dalam pelayanan atau kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, kehidupan sosial kita, adalah ketika adanya duplikasi. Duplikasi secara makna sederhana adalah ketika wajah publik seseorang tidak sesuai dengan wajah kehidupan pribadinya. Artinya topeng yang dipakai di depan umum untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi secara pribadi. Ini terjadi ketika mereka yang paling mengenal kita melihat kita sebagai pribadi yang berbeda dari yang biasa mereka lihat ketika berada di kehidupan secara umum. Artinya begini, saudara. Tuhan menginginkan ketika kita memiliki kasih yang tulus, Tuhan menginginkan hidup kita, wajah kita adalah hidup dan wajah yang apa adanya kita, saudara. Jadi tidak di dalam keluarga pakai topeng ini,
kemudian ketemu dengan orang lain pakai topeng yang berbeda. Tidak, saudara. Itu dalam kategori yang Allah maksudkan adalah masuk dalam kategori perbuatan yang jahat dan keji. Artinya ketika kita menerima kasih yang murni dari Kristus, kita belajar dari kehidupan Kristus, dan kemudian kita dipulihkan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus yang penuh dengan karunia dan anugerahnya itu, sehingga kehidupan kita dimurnikan dan kita menjadi orang-orang yang penuh dengan belas kasih. Dan belas kasih yang kita miliki adalah belas kasih yang tulus, tidak pura-pura. Tidak pura-pura. Saudara, dalam tayangan-tayangan televisi atau berita-berita, saudara akan menemukan banyak tokoh yang dalam kesehariannya berbeda dengan apa yang sesungguhnya sedang terjadi dalam kehidupannya. Saya tidak akan mengambil contoh, saudara, karena hal itu bisa menyakiti perasaan orang lain atau yang saya sebutkan nanti, sebut nama. Baik itu tokoh politik, artis, atau semacamnya, public figure yang ada. Lebih baik kita tampil sebagaimana Kristus telah karuniakan sesuatu kepada kita. Kita dikenal dalam keluarga sebagai pribadi yang A. Kita dikenal oleh orang-orang di sekitar kita juga sebagai pribadi yang A. Tidak A, tidak B. Tidak set A, tidak set B. Satu, sama, sehingga kita tidak disebut sebagai orang-orang yang munafik, orang-orang yang memakai topeng, orang-orang yang memerankan dua karakter dalam kehidupan. Sulit, saudara, dan tidak menyenangkan ketika hidup kita dipenuhi dengan kepalsuan. Lebih baik pure, murni, apa adanya, dan kita bisa menunjukkan bahwa diri kita tidak memiliki kasih yang pura-pura. Lalu yang berikutnya, saudara, tetap di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Pengertian yang kedua tentang kasih yang tulus adalah adanya keselarasan antara perkataan dan perbuatan kita. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya apa yang kita ucapkan itu selaras dengan apa yang menjadi perbuatan kita atau tingkah laku kita. Saudara, ketika kita menerima sebuah ucapan penuh kasih dari seseorang misalkan, yang benar-benar kita yakini seseorang tersebut adalah orang yang terdekat dalam kehidupan kita, teman, sahabat mungkin. Lalu kemudian kita mengetahui bahwa orang yang sama ini berbicara yang buruk tentang kita di belakang kita, bergosip tentang kita, dan tidak memperlakukan kita dengan baik sebagaimana seharusnya seorang sahabat sejati itu. Jika kemudian Anda kemudian mengkonfrontasi orang itu tentang tindakannya, apakah orang tersebut mengakui apa yang dia lakukan dan kemudian meminta maaf untuk itu, saudara? Ataukah yang terjadi justru dia berbohong dan kemudian berusaha menutupi kejahatannya, perbuatannya itu, padahal secara faktual kita sudah mengetahuinya? Apakah Anda akan sangat terganggu melihat dia memasang wajah palsunya dan berpura-pura bahwa dia adalah sahabat kita, meskipun kita tahu bahwa seseorang itu, sahabat itu, telah berdusta kepada kita? Saudara, jika Anda pernah mengalami situasi seperti ini, betapa menyedihkan dan sekaligus betapa menyakitkan ketika seseorang yang disebut sebagai sahabat atau teman baik kita tega melakukan perbuatan itu kepada kita. Hal ini masuk dalam kategori kemunafikan dengan level meresahkan, saudara. Ya, saya menemukan istilah ini, saudara. Levelnya adalah kemunafikan dengan level meresahkan. Jenis perilaku ini seharusnya tidak pernah terjadi di antara orang percaya. Amin, saudara. Tetapi sayangnya hal itu kerap sekali terjadi di kalangan orang-orang percaya dari waktu ke waktu. Nah, untuk memastikan siapapun untuk tidak pernah jatuh ke dalam kepura-puraan semacam ini, Rasul Paulus kembali menulis
memberitahu penerima suratnya dengan kalimat, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara, pada waktu Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma, dia adalah seorang yang baru saja menerima kebenaran oleh Kristus, saudara. Masih muda, dia penuh dengan rasa idealis yang begitu tinggi. Nah, orang yang masih muda dengan rasa idealis yang tinggi ini menasihatkan kepada orang-orang Roma yang cakap pada waktu itu dengan kalimat yang sangat keras, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Saudara, tanpa disadari, seberapa sering mungkin orang percaya mengucapkan kalimat bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan tanpa maksud seperti yang ia ucapkan. Dia berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi jauh dalam lubuk hatinya dia menyangkal Tuhan. Aku menghormati Tuhan, tapi jauh dalam lubuk hatinya dia sungguh tidak menempatkan Tuhan pada posisi yang baik di hatinya dan kehidupannya. Ada banyak orang percaya hari-hari ini berkata, aku mencintai Tuhan. Tapi ketika kasih itu dituntut, dipertunjukkan, dia tidak bisa melakukannya. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen memakai topeng, mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi jemaat Tuhan, apabila kita pernah atau sering melakukannya, biarlah melalui pesan Tuhan hari ini kita dikembalikan ke posisi mula-mula kita. Kita bisa kembali menangkap makna mengasihi yang sesungguhnya tanpa ada maksud yang berbeda di dalam perkataan maupun tindakan kita. Ketika Yesus sendiri mengatakan bahwa ia mengasihi kepada orang yang berdosa, ia mengampuni, ia mengasihi orang yang berdosa itu. Apa yang ia lakukan? Ia rela mati agar kita semua tidak mati binasa, melainkan kita beroleh keselamatan, beroleh hidup yang kekal. Kalau Yesus yang menjadi sentral percontohan kita sebagai orang percaya mau melakukan hal yang demikian, artinya ketika kebenaran firman Tuhan ini juga tersampaikan melalui Rasul Paulus yang hari ini kita baca kembali, artinya kita juga punya kesempatan dan kekuatan yang Tuhan beri untuk kita menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang tulus. Kasih yang tulus, yang sesuai dengan perkataan kita, keluar juga melalui tindakan dan perilaku kehidupan kita. Kita mengerti betul pada waktu kita datang beribadah ke rumah Tuhan, pada waktu kita datang menyembah berdoa kepada Tuhan, kita mengerti betul bahwa sesungguhnya pada waktu itu kita sedang membawa diri kita dan meletakkan diri kita di atas korban bakaran sebagai persembahan yang layak untuk diterima oleh Tuhan. Dan pada waktu tubuh kita dipersembahkan, kita nggak punya hak apapun dalam tubuh kita. Tapi kita menyerahkan diri kita, mengabdikan diri kita untuk dipakai Allah menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Itu kasih yang tulus. Itu kasih yang tulus. Kasih yang tulus juga berbicara bahwa kita tidak bermuka dua. Kita tidak menggunakan topeng dalam kehidupan kita. Kita tampil apa adanya sebagaimana yang Yesus karuniakan dan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kita dikenal sebagai pribadi yang satu, yang A saja. Tidak ada side yang lainnya, tidak ada sisi yang lainnya. Saya mengenal saudara sebagai pribadi yang A. Orang lain mengenal saudara sebagai pribadi yang A. Saudara mengenal saya sebagai pribadi yang A. Orang lain juga mengenal saya sebagai pribadi yang A. Itu adalah kasih yang tulus. Hari ini, saudara, saya berdoa ketika kebenaran firman Tuhan ini tersampaikan, saudara mulai merasakan lawatan Tuhan. Saudara mulai mengalami yang namanya transformasi kehidupan yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan. Kita memang manusia, pernah jatuh dalam dosa, pernah melakukan kesalahan. Tapi kita adalah manusia, juga manusia yang diberkati oleh Tuhan,
yang diberikan kesempatan oleh Allah mendengar sabda firman Allah dan memperbarui hidupnya oleh karena perkenanan Allah terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini mari kita belajar untuk menjadi orang yang memiliki dan mempraktekkan kasih yang tulus kepada keluarga kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, sehingga kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan disukakan melalui ucapan dan perbuatan kita. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami percaya, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Jikalau Tuhan masih bersuara mengingatkan kami, mengajar kami, bahkan menegur setiap kesalahan kami, memperbaiki setiap kelemahan dan kekurangan kami, itu kami percaya sebagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, kesempatan yang Tuhan karuniakan untuk kami bisa memperbaiki diri, dan kami mengizinkan Roh Kudus bekerja seluas-luasnya dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang tulus kepada orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami berhenti dari kemunafikan. Kami tidak mengerjakan hal-hal yang tidak berguna, tapi kami mau mengerjakan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang tidak sia-sia, dan di situ nama Tuhan disukakan. Roh Kudus, Engkau tuntun kami, bekerja dalam kehidupan kami, bantu kami untuk kami memperbaiki diri kami, memperbaiki setiap kelemahan yang ada dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak main-main lagi dengan firman Allah. Kami tidak main-main lagi ketika kami datang beribadah ke rumah Tuhan. Sekalipun ibadah kami adalah ibadah di rumah masing-masing, tetapi kami tetap mengandalkan anugerah Tuhan, menghormati anugerah Tuhan, dan menghormati kehadirat Tuhan di dalam kehidupan peribadatan kami. Sebab itulah ciri di mana kami memiliki kasih yang tulus, dan kasih yang tulus itu kami izinkan terjadi, dimiliki oleh kehidupan kami, dan Tuhan disukakan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Allah. Ampuni setiap kesalahan pelanggaran kami, dan ajar kami untuk kami bisa menjadi orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang bisa memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik dari sehari ke sehari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh mengandalkan pertolongan Tuhan, supaya hidup kami tidak mengerjakan yang sia-sia, tapi hidup kami adalah hidup yang bermanfaat, hidup yang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Allah yang kami dengar hari ini, dan kiranya kebenaran ini menjadikan satu rema dalam kehidupan kami, dan kami mengerjakannya dengan rasa cinta, rasa kagum kami kepada Allah yang besar di dalam Kristus Yesus. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas sehari-hari kami. Kami akan meninggalkan ruangan ibadah ini. Tuhan, sebagai orang percaya, kami tetap mengandalkan berkat-berkat Tuhan. Kami mau Tuhan memberkati kami, supaya kami bisa melalui kehidupan hari-hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami mengarahkan hati kami kepada Engkau. Tuhan, jikalau kami baik-baik mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami tekun, kami setia mengerjakan setiap berkat, setiap kebenaran firman Tuhan, maka ada berkat-berkat yang ilahi, yang Tuhan punya, yang Tuhan miliki dari kerajaan surga, akan Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Saudaraku, terimalah segala berkat yang terbaik dari kerajaan surga, bersama-sama dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, penyertaan penghiburan daripada Roh Kudus mulai hari ini menyertai kita sekaliannya, mulai sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita dalam kesukaannya yang besar. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita.